Siapa yang hari ini tidak masuk? Jurnalnya mana? Bukunya. Kenapa ya? Hari ini kita masuk ke bab baru ya. Bab 14 menampilkan tari tradisional. Kemarin kita kan udah membahas yang bab 13 ya, penerapan pola lantai pada benda tari. Kita sudah membahasnya, kita sudah ada tugas. Apakah tugasnya sudah diselesaikan? Oke, nanti kita bahas bareng-bareng. Kita akan masuk ke bab baru, bab 14 menampilkan tari tradisional. Siapa sebelumnya yang sudah pernah menari tradisional? Tari apa? Tari merak, oke. Sudah? Ganjong, oke. Salam? Ganjong. Siapa lagi tadi? Elsa Putri. Ganjong. Ipe? Jaga Ponorogo. Oke, Jaga Ponorogo. Itu termasuknya tari kreasi tradisi ya. Tari kreasi pergolakan tradisi, bukan tari tradisional ya. Di sini kita akan membahas tari tradisional, di mana tari tradisional itu adalah tari turun-temurun di suatu daerah. Seperti halnya kalau di Jawa Tengah, apa saja tari tradisional dari Jawa Tengah, dari daerah kita? Tari ganjong. Boleh itu dari Jawa Barat. Oke, kita akan, selain kita mencari tahu, kita membahas tentang seni tari tradisional apa saja itu, kita juga akan memperagakan seni tradisional. Tari tradisional ya, yang kita akan meragakan adalah tari tradisional, bukan tari kreasi ya, silakan. Bukan tari kreasi, bukan tari modern, tetapi tari tradisional. Nanti kita akan membuat sebuah kelompok, akan saya bagi ke beberapa kelompok anak untuk mencari mau memperagakan tari tradisional apa, dari mana. Lalu kalian akan bereaksi secara kelompok dan akan saya ambil nilainya. Paham? Oke, sebelum saya bagi ke kelompok, kemarin kita sudah membahas tentang pola lantai tari tradisional. Apa itu pola lantai tradisional? Koreografi. Lalu apakah sangat dibutuhkan untuk pola lantai dalam
tarian jadi lebih indah, lebih menarik ya. Lalu variasi ya. Jadi orang yang melihat itu tidak jenuh, tidak bosan. Oke, di sini selain kita akan mempelajari tentang pola landai tari tradisional, akan menambahkan beberapa yang harus diperhatikan dalam tari tradisional. Yang pertama, properti tari tradisional. Jadi setiap menari itu pasti ada propertinya. Sama halnya kalau kalian menari gambir itu propertinya apa saja? Kendit, jarit, sambul, konde, sambul, ronceng melati. Oke. Lalu yang kedua adalah tata rias tari tradisional, tata rias dan tata busana. Ini pernah kita bahas di semester 1 ya, tata rias dan tata busana. Tata rias itu apa sih? Masih ingat nggak di semester 1? Apa itu tata rias? Tata rias. Make up. Lalu yang masuk di tata rias apa lagi? Hairdo ya, hairdo itu maksudnya di tata rias ya. Hairdo itu adalah kita merias rambut, itu namanya hairdo. Jadi kalau merias kalau tata rias itu pasti sudah komplit sama hairdo-nya. Paham? Apa itu tata busana? Kostum. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan? Kostum. Ini seandainya ya, shalom nanti. Tata busananya yang perlu diperhatikan bagian apa saja? Baju, badan, lalu tangan, kaki, kepala, leher bisa ya untuk aksesoris. Oke. Dan yang ini yang sangat diperhatikan ya harus ya, seperti properti, tata rias, tata busana. Oke. Sebelum kita masuk ke pengelompokan, saya mau bertanya, apa itu tari tradisional? Silakan dibaca pengertian tari tradisional selama 5 menit. Halaman 192 sampai 193. Baca. Marilah kita berdoa malaikat Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan. Berilah padaku menurut kata-katamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau
hal mudah supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, dan Bapa malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus berkami menjadi manusia. Curahkanlah amat murah dalam hati kami, supaya karena persoalan dan salibnya, kami dibawa kepada kehidupan yang mulia, seperti dalam harap dan pengharapan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dilanjutkan pertanyaan. Pakisaman itu bukan hanya tradisional, tetapi tari kreasi bergolakkan tradisi. Ya. Berarti tari saman itu tari tradisi apa? Tari kreasi bergolakkan tradisi. Kalau kita sebut sama, ya itu tari tradisional.
Kalau tari piring itu kan sama nyari ini Kim, tarian yang akan kamu tampilkan. Pokoknya tetap ini. Konsultasikan silakan yang mau konsultasi untuk tariannya. Itu bukan tari tradisional ya, itu tari variasi. Tari tradisional dari Kalimantan bukan seperti itu tariannya. Tarian tradisional dari Jawa Tengah saja kan banyak toh. Ya, mau tari jaranan dari Yogyakarta itu jaranan itu kreasi bukan? Oke, silakan presentasikan perbandingan yang telah kalian jalankan di depan dan akan saya beri pertanyaan. Kelompok, silakan. Kelompoknya Jelly. Dan tadi yang pertandingan belum. Yang pertandingan Oh,
Kami akan menyampaikan perbandingan dari tari serimpi dan tari becak. Tari becak menceritakan tentang Ramayana, dimainkan oleh laki-laki. Para penari akan mengeluarkan suara cak-cak-cak sehingga membentuk musik akapela. Tari serimpi gerakannya menggunakan properti tanah, disajikan gerakan gemulai dan anggun. Oke, pertanyaan saya. Bagaimana kalian bisa tahu kalau gerakan tari serimpi dan tari becak itu berbeda? Tadi lihat Seperti apa perbedaannya? ya. Tari becak bisa ulang lantainya juga begitu. Gerakannya Mbak, bukan pola lantainya yang saya tanyakan. Tari becak gerakannya lebih kasar. Oke, dasar. Lalu Tari Gambyong, tari yang berasal dari Jawa Tengah yang menonjol dari tari Gambyong adalah gerakan kepala dan juga tangan yang berpojok atau bermacam-macam potongan. Tari Merak, tari yang berasal dari Jawa Barat, keunikan dari tari Merak adalah kepiawaian penari yang menghasilkan keindahan motif tayang yang terdapat di bagian kain sebagai pendukung tarian. baik, bermacam-macam gerak itu apa saja? Gerak seperti menggerakkan kepala dan menggerakkan tangan. Gerakan tangan apa saja? Gerakan kepala apa saja? Tangan ada bulat. Kunci. Oke. Selain gerakan di kepala dan di tangan, apa yang menonjol dari tari tradisional Gambyong? No. Itu adalah dasarnya tari tradisional Jawa. Apa? Tahu? Oke, setiap tari tradisional entah itu cewek ataupun cowok harus tahu yang namanya mendek. Apa itu mendek? Salah adekmu. Salah ya kalau mendeknya seperti itu ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih kelompoknya Cika. Tepuk tangan untuk kelompoknya Cika. Kelompoknya Citra.
Ya, mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbedaan tari kecak dan tari piring. Tari kecak dan Tari piring. Oke. Tari kecak. Pola lambengnya melingkar. Gerakan yang menonjol yakni gerakan pada tangan dan mata. Gerakannya dinamis. Mengucapkan cak-cak-cak sebagai iringan gerak. Mengenakan kain kotak-kotak seperti papan catur yang melihat di pinggang mereka. Gerakan menggunakan properti unik seperti bara api, selendang api. Tari piring menggunakan properti piring atau menggunakan piring sebagai media utama. Menari di atas pecahan piring diiringi alat musik tradisional sarung tarempong gomrot berdana. Sarung. Pola lantainya horizontal, vertikal, spiral, lingkaran kecil dan lingkaran besar. Penari mengayunkan piring untuk mengikuti gerakan cepat dan teratur tanpa terlepas dari tangan. Beberapa gerakan tari piring mencangkul, bertanam, mengikuti padi, mencabut benih. Oke. Bagaimana gerakan tari piring menurut kamu? Seperti apa perbandingannya dengan tari kecak? Tari kecak kan ini. Enggak sama seperti itu yang saya mau. Tari kecak Bukan seperti itu ya, maksudnya itu perbandingan gerakannya. Seperti halnya tadi, gambyong itu gerakannya lebih lembut. Kalau gerakan kecak itu lebih gerakan yang keras. Kalau perbandingan dari tertentu itu apa? Tari piring dan tari kecak apa? Pecah dong kalau lembut. Terus nek ngene kan ada kayak gini ya. Dan nek lembut cepat mati cepat. Lalu dari telapak tangan ini pegang piringnya di sebelah mana yang untuk pegang? Sini, nempel dong. Ya, benar. Jari-jarinya ya yang untuk menahan suasanya. Kayaknya emang teman-teman pakai gitu, nempel terus itu kalau tari piring itu fokusnya di jari-jari ya. Jadi tenaga kita itu fokusnya di jari-jari biar nggak lepas. Oke? Ya silakan duduk. Terima kasih Citra. Sekarang Citra dan kawan-kawannya. Oke, silakan yang mengikuti. Selamat siang teman-teman. Kami akan mempresentasikan perbandingan tari serimpi dan tari jaipong. Oke. Perbandingan tari serimpi dan tari jaipong. Tari serimpi disajikan dengan gemulai anggun, sedangkan tari jaipong gerakannya lincah. Tari serimpi adalah tari berkelompok, berbeda dengan tari jaipong yang hanya ditarikan oleh penari tunggal. Oke, tari jaipong itu selain lincah juga gemulai.
Karena apa yang ditonjolkan dari tari jaipong? Tari jaipong itu yang ditonjolkan adalah bentuk wajahnya, bukan matanya. Kalau yang ditonjolkan matanya adalah tari pendet. Itu yang pertama. Yang kedua, tari jaipong tidak hanya dimainkan oleh penari tunggal ya. Beberapa penari pun bisa. Oke, itu yang harus kamu tahu. Sama kalau tari jaipong itu lebih energi. Sama penguasaan panggungnya itu lebih diperhatikan. Oke, apakah paham? Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih kelompoknya Jati. Tepuk tangan. Sama halnya tadi yang sudah saya jelaskan ya. Tari apapun itu, tari tradisional apapun itu, apa mau itu yang nari itu cewek ataupun cowok, harus mendek. Kenapa mendek? Kalian paham? Oke, selain yang anak tari, kalian paham nggak sama yang namanya mendek? Tidak. Yakin? Oke, silakan. Saya minta Celtio sama Shalom untuk nyontohin apa itu mendek. Celtio yang cowok, Shalom yang cewek. Jangan dibakar ya. Nanti juga tunggu 5 beragam mendek cewek. Yuk silakan. Biar teman-temanmu yang bukan anak tari tahu apa itu mendek. Celtio dulu, mendek cowok seperti apa Anda? Saya memajukan. Tali sikil yang ini. Oke, itu kalau berdiri di tempat. Mendek yang untuk menari, untuk bergerak. Lupa. Oke. Seperti itu ya mendek yang cowok ya. Kita perhatikan mendek yang cewek apakah berbeda? Silakan di dalam. Yuk mendek gimana mau? Oke. Yang namanya mendek, entah itu cowok atau cewek, ini bisa untuk duduk satu orang. Ya, ini harus bisa untuk duduk satu orang. Apakah kalian paham? Itu nggak cuma yang cewek ya, yang cowok sekalipun. Sini untuk berdiri satu orang itu bisa, dan sini untuk duduk satu orang bisa. Kok susah dulu? Nggak susah, itu adalah paling dasar sekali. Lalu selain itu, kalau menari pada saat gerakan inti, apa yang harus dilakukan? Di setiap tarian itu masih ada gerakan inti atau gerakan perjalanan, di mana itu kita harus menahan nafas. Kita paham? Tidak usah keras-keras seperti itu. Oke, kalian sudah konsultasi, diskusi sama teman-temanmu mau menari apa? Persiapkan tarian tersebut untuk akan saya ambil penilaiannya. Tari tradisional, bukan tari kreatif. Kelompoknya Aura tari apa? Kelompoknya Setio? Yuk cari yuk, waktunya tinggal 3 menit. Maksudnya untuk mencari itu waktunya 3 menit.
dari Keca, kelompoknya Citra. Kelompoknya Rata. Satio kan nari ini, tari tradisional juga. Satio tari apa sih kemarin? Bala Dewa dari Banyuwangi. Makanya ikut tari dong. Bisa tuh. Tari itu asik ya. Oke, tolong kalian berlatih tarian tersebut untuk diberangkatkan di minggu depan. Jadi minggu depan waktunya untuk mengambil nilai tari tersebut. Golo itu cara apa reaksi? Kan rekomendasi CEO. Itu tari kreasi enggak, bukan tari tradisional. Tradisionalnya Kalimantan itu seperti itu, tetapi lebih lembut lagi narinya. Tadinya kalau apa? Kan ada yang gini toh, nah itu lebih lembut. Jadi kayak seperti menikmati lagunya. Karena biasanya kalau tari tradisional Kalimantan itu memakai alat musik tradisional juga. Kan itu cowok bisa, cewek bisa toh? Tari lingkung atau apa ya? Dari Bali. Itu cowok sama cewek. Apa? Tari lingkung atau apa ya? Intinya itu cewek. Kecap pun bukan kecap. Pendet pun cowok cewek bisa. Pendet gaya. Tapi ingat ya, kalau pendet atau tari-tari dari tari tradisional ya, itu yang cewek apa ibunya harus kelihatan ya. Kalau cowok harus kelihatan gagahnya. Kayak ini ya, nari balap dewa. Kan juga kadang ada orang ini. Satio ngene. Sisi get. Seperti itu ya. Kalau cowok itu kalau nari tradisional harus gagah. Kalian ingat tidak waktu kakak kelas kalian Bayu nari Anoman? Anoman itu kan juga tari tradisional. Gagah tidak? Ya harus gagah seperti itu. Nggak boleh ya nari model karena gerakan yang ini tapi ini kan jadi cewek. Masa ya? Iya cewek. Tari Oh, legong itu matanya harusnya iya. Kami dan kau ini. Udah ya. Oke, untuk pemilihannya dilanjutkan nanti. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Saya mau ceritanya. Sebelum kita ambil nilai prakteknya, saya akan bertanya lebih dahulu. Pertanyaan pertama. Apa itu tari
tradisional. Apa saja sih yang kita dapatkan mempelajari tari-tari tradisional ini? Yang pertama, kita mengetahui macam-macam tari tradisional, macam-macam gerakan tari tradisional dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kita juga belajar untuk berlatih tari tradisional. Minggu depan kita akan memperagakan tari tradisional tersebut. Itu yang kita dapatkan. Apakah kalian tertarik dengan berbagai macam tari tradisional yang ada di Indonesia? Kenapa sih Bu kita harus mempelajari tari tradisional yang ada di daerah kita dan di daerah sekitar kita? Yang pertama, untuk mengembangkan budaya kita. Yang kedua, untuk budidaya apa yang ada di Indonesia ya. Jangan sampai kita kehilangan budaya yang ada di Indonesia. Kita ada beberapa yang sudah diakui oleh negara lain. Apakah kita juga akan kehilangan apa aja budaya yang ada di Indonesia, termasuk tari-tari tradisional? Jadi kita harus belajar, kita harus tahu apa itu tari tradisional. Apakah paham? Apakah ada pertanyaan? Selain itu, tari tradisional biasanya melatih kita kesabaran, fokus, ambil yang itu lebih anggun, lebih lembut, lebih selesai. Tapi dalam proses pembelajaran tari tradisional biasanya tari yang mengharuskan kita sabar biasanya itu banyak yang nggak sabar. Ya enggak, yang anak-anak tari. Sekarang kalian lagi belajar tari tradisional kan? Kalian belajar tari apa? Bela sama gambiong. Gambiong, baik. Emangnya yang Samuti bisa? Gambiong, baik tobu, kok nggak ada yang lainnya. Bagaimana kita akan menjaga budaya yang ada di Indonesia kalau kita aja udah bosan? Ya enggak? Jangan bosan ya. Harus mampu menjaganya ya. Selain itu kita jadi tahu tari tradisional dari Kalimantan apa, tari tradisional dari Papua apa, tari tradisional Jawa Tengah, dari Yogyakarta, Jawa Barat seperti apa, gambarannya seperti apa. Kalian jadi tahu kan? Kenapa sih Bu tari tradisional Jawa Tengah dan DIY itu hampir sama? Ya, dulunya Jawa Tengah dan DIY itu satu provinsi. Baru tahun berapa itu mereka DIY jadi provinsi sendiri. Jadi ini ya Bu ya, Jawa Tengah sama DIY nenek moyangnya sama Bu. Sama enggak? Sama enggak nenek moyangnya? Sama. Jawa atau Jawa? Jawa atau Jawa? Aku jawabnya sama. Oke. Minggu depan kegiatan belajarnya adalah memperagakan atau menampilkan tari tradisional. Tolong jangan lupa untuk belajar ya. Pakem-pakemnya, dasar-dasarnya harus diperhatikan. Seperti halnya yang tadi sudah dicontohkan ya, dipakai ya. Sama yang penting, yang paling penting adalah iringannya. Jangan lupa. Bu, kita sekelompok menari gambiong. Oke, iringan gambiong. Gambiong apa? Gambiong varian
kali anom, zambiong. Ya, jadi ada beberapa, nggak cuma satu saja. Oke? Minggu depan majunya berkelompok. Setelah itu, setelah dinilai, kalau ada yang revisi ataupun gerakan yang nggak pakem dengan gerakan tradisional akan saya suruh mengulang. Satu kelompok ya. Terus kalau nanti satu kelompok itu udah bisa semua cuma satu anak itu, bagaimana? Yaitu bagaimana kerjasama kalian.